Perkenalkan, nama saya Nurofi Nanda Pratama dengan NIM akhir 151 dari kelas Penologi atau Viktimologi kelas F. Di sini saya akan eh, menjelaskan tugas UAS saya, yaitu mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pertama-tama, yaitu sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menjadi sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP yang baru. Sistem pemasyarakatan bukan sekedar tempat untuk menampung narapidana, melainkan merupakan sistem pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Sejarah perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dari sistem kepenjaraan yang bersifat revansisme menuju sistem pemasyarakat yang humanis dan berorientasi pada pembinaan. Perubahan ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa narapidana adalah manusia memiliki martabat dan hak-hak asasi yang harus dihormati serta memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan menjadi warga negara yang baik. Filosofi pemasyarakatan yang dikembangkan oleh Dr. Sohardja pada tahun 1960-an menjadi fondasi bagi sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan pada pembinaan dan bimbingan untuk menyadarkan narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemahaman yang komprehensif tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemidanaan tidak hanya bersifat pemasyarakatan yang efektif akan mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional, yaitu mencegah kejahatan, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, dan membebaskan rasa bersalah. Keselarasan antara filosofi pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menjadi kunci keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menciptakan keadilan yang substansif. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya, implementasi sistem pemasyarakatan harus memperhatikan nilai-nilai luhur Pancasila dan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius dan komunal. Pendekatan pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan Indonesia memiliki keunikan sendiri yang membedakan dengan sistem pemasyarakatan di negara-negara lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dan filosofi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan Indonesia didasarkan pada filosofi bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan pembalasan dari negara terhadap pelaku tindak pidana. Filosofi ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Konsep pemasyarakatan mengandung makna yang mendalam tentang proses pembinaan yang holistik. Pertama, pemasyarakatan menekankan bahwa aspek kemanusiaan di mana narapidana dipandang sebagai subjek yang memiliki harga dan martabat sebagai manusia, bukan sebagai objek pembalasan. Kedua, pemasyarakatan berorientasi pada masa depan narapidana dengan fokus pada upaya reintegrasi sosial dan bukan hanya menghukum kesalahan masa lalu. Ketiga, pemasyarakatan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk petugas pemasyarakatan
narapidana itu sendiri dan masyarakatan dalam proses pembinaan. Keempat, pemasyarakatan mengakui bahwa kejahatan bukan hanya masalah individual tetapi juga masalah sosial yang memerlukan pendekatan komprehensif. Prinsip-prinsip dasar sistem pemasyarakatan meliputi prinsip pengayoman, persamaan, perlakuan, dan pelayanan, pendidikan dan pembinaan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang humanis dan berorientasi pada hak asasi manusia. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik pemasyarakatan sehari-hari menuntut komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terlindungi meskipun mereka sedang menjalani pidana. Filosofi pemasyarakatan juga mengakui bahwa perubahan perilaku narapidana tidak dapat dipaksakan tetapi harus melalui proses pembinaan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Proses pembinaan ini memerlukan waktu yang cukup dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik individual narapidana. Keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari kepatuhan narapidana terhadap uh, tata tertib lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari perubahan sikap mental, kesadaran hukum, dan keterampilan yang mereka miliki untuk dapat hidup mandiri dan produktif di masyarakat setelah bebas. Selanjutnya, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. KUHP nasional yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur secara eksplisit tentang tujuan pemidanaan dalam pasal 54 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan ini mencerminkan pendekatan yang integratif dan multidimensional dalam sistem pemidanaan Indonesia. Tujuan pertama yaitu pencegahan atau deterrence mencakup dua aspek, yaitu pencegahan umum atau general deterrence yang ditunjukkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana, dan pencegahan khusus uh, atau special deterrence yang ditunjukkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Aspek pencegahan ini penting untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jerah baik kepada pelaku maupun masyarakat umum. Tujuan kedua yaitu pemasyarakatan menunjukkan adopsi filosofi rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia, di mana pelaku tindak pidana dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif melalui pembinaan yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan ketiga yaitu penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan mencerminkan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice yang mengakui bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian dan penderitaan tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan pidana tidak hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga tentang memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui berbagai mekanisme termasuk ganti rugi, permintaan maaf, dan rekonsiliasi. Tujuan keempat yaitu membebaskan rasa bersalah pada terpidana memiliki dimensi psikologis yang penting, mengakui bahwa pelaku seringkali membawa tidak ada satu tujuan yang mendominasi sehingga mengabaikan tujuan lainnya. Misalnya, pemakaian penekanan yang berlebihan pada aspek pencegahan atau efek jerah dapat mengabaikan aspek rehabilitasi dan pemulihan, yaitu justru sangat penting untuk mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, fokus yang terdahulu besar dan masyarakat juga dapat menimbulkan rasa tidak adil
Oleh karena itu, diperlakukan keseimbangan dalam implementasi keempat tujuan pemidanaan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada keterkaitan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dan fungsional dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional. Lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemidanaan dan tempat dari mana tujuan pemidanaan tersebut diimplementasikan secara konkret. Dalam konteks tujuan pencegahan, sistem pemasyarakatan berperan dalam memberikan efek jerah melalui pembatasan kemerdekaan narapidana. Namun, efek jerah yang dimaksud adalah bukanlah penderitaan yang berlebihan, tetapi kesadaran akan konsekuensi diri perbuatan yang melanggar hukum, sistem pemasyarakatan yang tertib, teratur, dan memberikan perlakuan yang adil dapat memberikan pembelajaran kepada narapidana tentang pentingnya mematuhi norma hukum. Untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan atau rehabilitasi, sistem pemasyarakatan menyelenggarakan berbagai program pembinaan yang komprehensif mencakup yang pertama pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan yang terakhir kemampuan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan keterampilan kerja, pelatihan kerajinan tangan, dan berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan narapidana untuk hidup mandiri. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, program-program ini dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan individual narapidana melalui asesmen yang komprehensif. Individual narapidana dalam rangka mewujudkan tujuan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, sistem pemasyarakatan memfasilitasi berbagai program yang melibatkan korban dan masyarakat seperti mediasi antara narapidana dengan korban, program ganti rugi, dan program kerja sosial di mana narapidana dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Melalui program-program ini, narapidana tidak hanya dibina untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga diarahkan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sistem pemasyarakatan menyediakan layanan konseling dan bimbingan rohani yang membantu narapidana menghadapi beban psikologis, memproses perasaan bersalah dengan cara yang sehat, dan membangun motivasi untuk berubah. Efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sangat bergantung pada berbagai faktor termasuk kualitas sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan yang tepat, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintahan dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi seperti overcrowding, keterbatasan anggaran, dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan komitmen yang harus diatasi melalui kuat dan dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa dukungan yang memadai, sistem pemasyarakatan akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya dan tujuan pemidanaan tidak akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya, hak dan kewajiban narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan yang humanis, narapidana tetap memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi meskipun mereka sedang menjalani pidana. Untuk pemasyarakatan mengatur secara rinci tentang hak-hak narapidana yang mencakup hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atau atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengajukan keluarga, mengunjungi cuti keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hak narapidana ini bukan merupakan kemurahan hati dari negara, tetapi merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap martabat manusia, karena pemidanaan yang dijatuhkan adalah berupa kehilangan kemerdekaan bergerak, bukan kehilangan seluruh hak-hak asasi mereka. Oleh karena itu, selama hak-hak tertentu tidak secara tegas dicabut atau dibatasi oleh putusan pengadilan, narapidana tetap berhak untuk menikmati hak-hak tersebut. Penghormatan terhadap hak-hak narapidana juga merupakan indikator dari tingkat peradaban suatu bangsa dalam memperlakukan orang-orang yang melanggar hukum, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Namun, hak-hak yang dimiliki narapidana juga diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, meliputi mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan, menaati tata tertib lembaga pemasyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban, ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan lembaga pemasyarakatan, dan melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang kondusif bagi pembina. Pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana harus diawasi dan dijamin oleh petugas pemasyarakatan, karena pelanggaran terhadap hak narapidana dapat menimbulkan dampak negatif bagi narapidana itu sendiri maupun bagi pencapaian tujuan pemidanaan. Yang terakhir yaitu remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mendorong perubahan perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Ketika instrumen ini mencerminkan prinsip sistem pemasyarakatan yang progresif dan berorientasi pada masa depan narapidana. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang berkala, yaitu pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun dan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan, serta dapat diberikan secara khusus atas dasar prestasi tertentu atau jasa luar biasa yang dilakukan oleh narapidana dengan besaran yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, masa pidana yang lebih dijalani, dan kelakuan narapidana. Pemberian remisi memiliki fungsi ganda dalam sistem pemasyarakatan, yaitu sebagai insentif atau reward bagi narapidana yang berkelakuan baik, sehingga mendorong narapidana untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, serta berfungsi untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan dengan mempercepat keluarnya narapidana yang telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, pemberian remisi juga harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan penilaian objektif untuk memastikan bahwa narapidana yang mendapatkan remisi memang layak untuk mendapatkannya, terutama untuk kasus-kasus kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana pemasyarakatan memberikan remisi lebih ketat dan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat. Merupakan tahapan penting dalam proses reintegrasi sosial karena memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mulai berinteraksi kembali dengan masyarakat sebelum mereka sepenuhnya bebas. Bentuk-bentuk asimilasi mencakup cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan kegiatan-kegiatan pemasyarakatan dalam waktu tertentu. Pembebasan bersyarat adalah
pembebasan narapidana sebelum masa pidananya berakhir dengan syarat-syarat tertentu dapat diberikan apabila narapidana telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana dengan ketentuan tidak kurang dari 9 bulan dan telah berkelakuan baik, di mana selama masa pembebasan bersyarat narapidana tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Ketiga, instrumen ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia menganut sistem fleksibilitas dalam pelaksanaan pemidanaan, di mana masa pidana tidak bersifat kaku tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan narapidana. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemasyarakatan bukan pembalasan. Namun, pelaksanaan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan penilaian yang komprehensif untuk memastikan bahwa narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang telah menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan tidak akan mengulangi tindak pidananya. Pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan ketiga instrumen ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.